Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, Alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana jika kita beramal kita akan mendapatkan pahala berkali lipat, bulan yang dimana pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, bulan yang dimana setan-setan dibelenggu. Tapi ternyata teman-teman sekalian, masih ada aja nih sesuatu yang harus kita waspadai, yaitu penyakit hati. Seperti iri, dengki, hasad, gunjing, fitnah, dan sebagainya. Maka sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, sebagai orang mukmin, kita diperintahkan untuk menjaga hati kita. Kita diperintahkan untuk waspada terhadap penyakit hati. Kita diperintahkan jika hati kita terkena penyakit hati, kita diperintahkan untuk mengobatinya. Sebagaimana kita mengobati anggota badan kita, sebagaimana kita mengobati badan kita. Bahkan dikatakan penyakit hati itu teman-teman lebih berbahaya daripada penyakit yang ada di badan. Alasannya adalah hati ini adalah basis dari anggota tubuh. Hati ini diibaratkan seperti raja. Raja yang memiliki prajurit yang nurut dan patuh terhadap perintahnya. Begitu juga dengan hati. Hati ini adalah raja dari anggota tubuh. Anggota tubuh kita tidak akan melakukan sebuah kegiatan, kerjaan, melainkan dari perintah dari hati ini. Tuh, jadi teman-teman bisa bayangkan, jika hati kita rusak, hati kita penyakit, ada penyakitnya, maka anggota tubuh kita ini juga akan berdampak. Dan perbuatan kita juga bakal berdampak. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, ala wa inna fil jasadi mudghatan iza solahat solahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyya qalbuh, yang berbunyi, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, yang apabila daging ini baik, maka baik pula lah seluruh anggota tubuhnya, dan apabila segumpal daging ini buruk, maka buruk pula lah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah ia adalah hati. Terus bagaimana caranya supaya kita terhindar dari penyakit hati? Maka di dalam Al-Quran disebutkan cara terhindar dari penyakit hati itu dengan cara perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi ketika, contoh ya, jangan ada ketika kita melihat teman kita mempunyai mobil baru misalnya, malah di roasting tuh, alah palingan itu mobil hasil nyolong gitu. Jangan teman-teman, itu pertama, kalau jika itu tidak benar berarti itu menjadi fitnah. Dan kedua, itu juga salah satu perwujudan dari iri hati. Iri hati ini adalah salah satu penyakit dari penyakit hati. Jadi sebelum ketika kalimat itu terbesit dalam hati kita, kita dianjurkan untuk beristighfar. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit hati. Yang kedua, supaya potensi-potensi dosa tadi menghilang. Tuh. Bahkan teman-teman, bukan hanya itu. Jika kita menjadi orang yang selalu beristighfar, ahli istighfar, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi, yakni adalah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, otomatis teman-teman gak usah khawatir lagi. Ganjarannya udah pasti surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana ketika kita sudah kena penyakit hati? Gimana cara mengobatinya? Maka para ulama menyampaikan kepada kita cara mengobati penyakit hati seperti iri, dengki, fitnah, sombong, takabur, kemudian cinta dunia dan sebagainya. Kata ulama, ini adalah penyakit-penyakit hati yang menyebabkan hati kita rusak. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Nabi, yang kalau nggak salah bunyinya teman-teman adalah hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana cara membersihkannya? Kemudian Nabi menjawab dengan Al-Quran. Tuh. Jadi teman-teman, cara memperbaiki hati kita yang sudah rusak itu dengan cara membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita sama-sama menjaga kebersihan hati kita, kesucian hati kita, berwaspada terhadap penyakit hati, supaya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati suci dan bersih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Zahaballahu wa batallatil uruq wa
rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan. Insya Allah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan penyayang.